Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan kami dari kelompok donat rumahan Bomboloni dalam bisnis plan-nya. Di sini kelompok kami ada Izafa Niko Irman Ramadan dengan di belakang 20, Satrio Adi Putro dengan di belakang 26, dan saya sendiri Farhan Yakin dengan di belakang 31, Harus Sutanto dengan di belakang 32. Di sini ada tabel yang akan kami bawakan pertama dari ringkasan eksekutif, dua pendahuluan, tiga perencanaan operasional, empat perencanaan pemasaran, lima perencanaan keuangan, terus yang terakhir ada perencanaan MSDI. Yang pertama ringkasan eksekutifnya ada donat merupakan sebuah makanan dengan berbahan dasar tepung terigu yang dipanggang dan terdapat lubang di tengahnya. Tapi donat pada masa kini banyak sekali macam dan bentuknya. Empat donat ini adalah makanan penghilang lapar yang mudah dibawa kemana saja dan harganya terjangkau. Donat ini mengandung berbagai protein dan nilai gizi setara dengan roti isi pada umumnya. Donat ini dijual dengan harga 4.000 per buahnya. Lokasi penulis yang dijadikan sebagai tempat produksi adalah Jalan Bambu Hitam nomor 52 RT 4 RW 1 Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur pada pos 13840. Yang pertama ada pendahuluan yang latar belakang dari bisnis menurut ini adalah donat merupakan sebuah makanan yang berbahan dasar tepung terigu dipanggang terdapat dua tengahnya. Manfaat donat ini adalah makanan untuk lapar yang mudah dibawa kemana saja di harga terjangkau. Donat ini mengandung berbagai protein dan nilai gizinya setara dengan roti isi pada umumnya. Peminat dari donat tidak hanya pada anak kecil saja, tetapi dari usia anak-anak hingga lanjut usia menjadikan donat tersebut sangat diminati. Maka dari itu, penulis membuat bisnis plan dengan ide dasar dari donat rumahan yang diolah sebaik mungkin tanpa menghilangkan cita rasa dan gizi. Ada visi dari donat Bombolon ini yaitu menyajikan sebuah usaha kuliner berbahan tepung yang disebut donat menjadi makanan yang menarik, unik, ringan, aman, dan halal. Yang disingkat murah. Misi donat Bombolon ini mengenalkan donat yang sangat berkualitas sehingga menjadi diminati masyarakat semua generasi dan menjadi usaha donat terenak nomor satu di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tujuan donat Bombol ini adalah menciptakan sebuah inovasi pada rasa donat yang unik dan berbeda serta harganya yang terjangkau. Memberikan kualitas donat yang bermanfaat dan bergizi, memberikan pelayanan kepada konsumen dengan kualitas dan kepuasannya. Kemudian ada pemilihan lokasi usaha, yaitu lokasi yang terjadikan produksi adalah Jalan Bambu Hitam nomor 52 RT 4 RW 1 Bambu Apus Cipayung. Proses produksinya itu campur terigu dan ragi diaduk rata, lalu masukkan sedikit susu, terus masukkan telur, uleni sampai halus. Setelah itu masukkan mentega dan garam, terus uleni lagi sampai elastis adonannya. Setelah adonannya elastis, adonan bagi masing-masing 35 miligram, terus bentuk bulat-bulat karena kita akan membuat donat yang tidak ada lubangnya sampai permukaannya halus, lalu diangkat 45 menit setelah mengembang agak ditekan donatnya, ditekan adonannya, terus panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil, masukkan donat, terus goreng sampai berwarna kuning, balik cukup sekali, kemudian angkat, setelah itu dinginkan, isi dengan selai coklat, terus tabur donat, digulai, terus disajikan. Tenaga produksinya adalah tenaga produksi sangat mempunyai fungsi penting, tapi tenaga produksi yang membantu pembuatan donat bulannya adalah 4 orang. Satu orang membuat donat dan 3 orang lagi menyiapkan donat ke dalam tempat yang disediakan. Saat itu penjualan donat bulannya memiliki 4 tenaga kerja. Kemudian ada mesin dan peralatan. Mesin serta peralatan yang digunakan dalam pembuatan donat ini ditentukan dari beberapa jumlah besar kuantitas pada produk usaha. Donat Gundula ini membutuhkan beberapa alat serta peralatan dalam proses produksinya. Peralatan yang perlu yang digunakan dalam membuat donat adalah mixer, oven, dan sebagai penunjuk membuat donat. Terus tanda kedua perlengkapannya itu adalah tanda gendong yang digunakan adalah di rumah pada lokasi Jalan Bambu Hitam nomor 52 RT 4 RW 1 Bambu Apus Kabupaten Cipayung Jakarta Timur. Perlengkapan yang digunakan adalah box untuk membungkus dan penjualannya donat Bomboloni dijual secara offline dan online.
Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Dalam sebuah bisnis sudah lazimnya untuk diketahui bahwa pasar memiliki karakteristik yang sangat beragam. Dalam karakter yang beragam tersebut, konsumen memiliki kebutuhan, kebiasaan, budaya, dan ciri masing-masing. Pembagian segmentasi pasar donat Momboloni yang pertama, segmentasi yang berdasarkan demografis, yaitu kalangan umum dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, segmentasi yang berdasarkan geografis adalah lingkungan masyarakat Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Yang selanjutnya, target pasar. Pada hakikatnya, perusahaan tidak dapat melayani seluruh pelanggan, apalagi terdapat pesaing yang memiliki posisi lebih baik di pasar tertentu. Setelah membedakan segmen pasar, maka dipilih satu atau beberapa segmen pasar sebagai targeting atau pasar sasaran. Oleh karena itu, perusahaan memilih sebagian pasar yang paling efektif untuk dimasuki. Target pasar pada donat Pomboloni adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dapat mengkonsumsi produk ini. Selanjutnya ada positioning pasar. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar-pasaran. Produk donat Bomboloni memiliki rasa yang enak, menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak berbahaya bagi kesehatan, serta memiliki harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya ada perkiraan permintaan dan penawaran. Untuk perkiraan permintaan, jumlah konsumen diasumsikan sebanyak 200 orang, didapatkan dari hasil pembagian kuesioner kepada 20 orang di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dan didapatkan sebanyak 15 orang menyukai donat di lingkungan Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Untuk perkiraan penawaran, kita memperkirakan itu jumlah penawaran donat Bomboloni dilakukan dengan survei penawaran ke pesaing di daerah Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Yang pertama, produk donat Bomboloni dibuat dengan menggunakan bahan berkualitas yang cara pembuatannya masih dilakukan secara tradisional dan disajikan pada kemasan box craft yang diberi logo dan kontak penjual. Untuk harga yang ditawarkan kepada konsumen untuk donat Bomboloni adalah 4.000 per pieces atau per buah. Harga yang diberikan sangat terjangkau karena produk yang ditawarkan terjamin kualitasnya. Next. Untuk promosi, teknik promosi yang pertama adalah dengan membuat konten-konten digital untuk dipromosikan melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kami membuat konten digital karena untuk membangun brand awareness terlebih dahulu kepada calon konsumen, khususnya target pasar kita yang notabene sudah paham menggunakan sosial media agar mengetahui produk yang kami buat dan menumbuhkan kepercayaan kepada calon konsumen tentang produk kami dan memberikan edukasi kepada konsumen terkait produk kami. Kami akan membuat konten digital berupa konten video dan konten visual. Alasan kami menggunakan konten video yang pertama ada karena mayoritas pengguna sosial media lebih sering membuka video dan itu membuka peluang bagi kami untuk dapat memperkenalkan donat Bomboloni kepada calon konsumen dengan video-video yang menarik. Kemudian untuk konten visual kami akan memberikan edukasi terkait produk, katalog produk, price list, hingga testimoni dari pembeli. Next. Selanjutnya analisa SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama menggunakan bahan baku yang berkualitas, harga jual yang terjangkau, rasa yang bervariasi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari produk ini. Yang pertama merek yang kita buat ini masih belum terkenal. Yang kedua opportunities atau peluang. Peluangnya itu banyak permintaan dari masyarakat. Untuk risk atau ancaman, yang pertama cukup banyak pesaing, harga bahan baku yang tidak tetap, yang selanjutnya merek pesaing yang lebih dikenal. Next. Baik, selanjutnya itu ada perencanaan keuangan. Boleh di next. Nah, pemasukannya itu kita berdasarkan pernyataan modal bersama atau dana kelompok dengan empat, banyaknya empat orang. Yang harga satuannya itu 92.500 yang dijumlah dengan 370.000. Next.
Next. Oke. Untuk pengeluaran, yang pertama itu ada biaya variabel. Pada terigu, banyaknya satu dengan satuannya itu kilogram. Harga satuannya 14.000 dengan jumlah harga 14.000. Terdapat gula dengan 1 kilo dengan harga 14.000. Margarin 500 gram dengan harga 18.000. Ragi atau penefan 500 gram dengan harga 50.000. Pelembut tepung 500 gram dengan harga 48.000. Selai coklat 1 kilogram dengan harga 28.000. Selai blueberry dan selai strawberry 1 kilogram sama dengan 20.000. Next. Nah, selanjutnya ada gula donat dengan 7.000 dengan total biaya variabelnya itu 296.000. Next. Nah, selanjutnya ada biaya operasional di mana kita membutuhkan gas LPG 3 kilogram yaitu satu buah dengan harga 20.000. Dus itu ada 7 buah dengan harga 10.000. Plastik putih satu pak yaitu harga 10.000. Sewa mixer per hari itu 20.000. Sempit besi satu buah yaitu 2.000. Baskom satu buah dengan harga 5.000. Dan kontainer box satu buah dengan harga 20.000. Total biaya operasional ini ada 84.000 dengan total biaya pengeluaran, biaya variabel ditambah biaya personal itu sebesar 370.000. Nah, berdasarkan rincian biaya di atas, kelompok memutuskan harga per PCS yaitu yang pertama 373.000 dibagi 120 buah dengan hasil 3.108 per PCS. Namun, kelompok memutuskan untuk menjual harga per PCS itu sama dengan 4.000. Nah, keuntungan berdasarkan rincian biaya ini 4.000 dikali 120 dikurang 373.000 dengan hasil 107.000. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 107.000 berdasarkan perancangan keuangan di atas. Next. Ya, yang berikutnya ada perencanaan sumber daya insani. Next. Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam perencanaan sumber daya insani. Yang pertama adalah melakukan perencanaan sumber daya insani. Langkah ini harus dilakukan untuk menentukan seberapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sebuah usaha. Pada usaha Donat Bombolo ini untuk tahap awal pembukaan usaha terdapat 4 karyawan awal, yaitu kami berempat: Satrio sebagai kepala produksi, Iza sebagai bagian keuangan, Farhan sebagai marketing, dan Haris sebagai packaging. Untuk sumber daya insani yang ada harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada. Yang kedua adalah melakukan perekrutan sumber daya insani. Jika usaha Bomboloni ini sudah memiliki perkembangan yang bagus dan dirasa perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk itu sendiri, maka kami akan melakukan proses yang namanya perekrutan karyawan baru yang nantinya akan ditempatkan di divisi-divisi yang sudah ada maupun pembentukan divisi baru, seperti divisi Research and Development atau divisi sosial media untuk marketing. Yang ketiga ada tahapan seleksi atau pemilihan kandidat. Pada usaha Bomboloni ini, kami akan mengadakan seleksi kepada kandidat yang melamar di usaha ini dengan berdasarkan latar belakang pendidikan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki, serta loyalitas yang dimiliki oleh kandidat, dan ekspektasi apa yang diharapkan dari kandidat terhadap usaha ini. Berikutnya yang keempat ada pelatihan dan pengembangan karir. Pada usaha Bombolini ini kami akan melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan baru yang sudah diterima agar mengetahui standar operasional prosedur dari pembuatan donat Bomboloni ini. Latihan ini penting agar nantinya proses produksi dapat berjalan sesuai dengan SOP dan tidak eh, tidak keluar dari jalur operasional. Pelatihan ini bisa diberikan dalam bentuk soft skill berupa ilmu pengetahuan secara teori, motivasi bekerja, maupun yang lainnya. Ataupun dalam bentuk hard skill, yaitu terjun langsung kepada proses pembuatan hingga produk siap untuk dikirim dan diperjualbelikan. Yang kelima ada evaluasi kinerja. Pada tahap ini, setiap karyawan, baik itu karyawan lama maupun karyawan baru, nantinya akan mendapatkan evaluasi dari kinerja mereka terhadap usaha ini. Baik atau buruknya kinerja mereka akan berdampak kepada karir mereka ke depannya.
Tahap penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara mengkomparasikan hasil kerja mereka dengan SOP yang sudah ada, apakah sesuai atau tidak sesuai. Perbandingan inilah yang nantinya akan digunakan untuk memutuskan karyawan tersebut dapat bertahan di usaha ini atau tidak. Dan yang terakhir ada kompensasi atau benefit. Kompensasi yang diberikan dalam usaha donat bomboloni ini adalah karyawan dapat mengajukan cuti 3 hari dalam waktu 1 bulan, dan karyawan dapat memiliki cuti tahunan, cuti hari raya, cuti melahirkan, dan cuti tanggal merah atau hari libur nasional. Untuk benefit yang didapatkan adalah gaji selama sebulan yang besarannya sesuai dengan kemampuan anggaran usaha ini. Kemudian nanti terdapat bonus-bonus yang akan diberikan jika penjualan melebihi dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Next. Mungkin itu saja presentasi bisnis plan dari donat usaha Bomboloni ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.